Nah gini nakama semuanya, di balik perjalanan Boruto yang penuh akan konflik itu memang tersimpan teka-teki yang gelap yang melibatkan nama-nama besar seperti Kashin Koji maupun Amado kan. Boruto memang bukan sekedar penerus Naruto aja nih, dia adalah pion dalam permainan rumit yang dirancang oleh kekuatan yang jauh lebih besar kan. Kashin Koji, mantan musuh yang tampak seperti mentor itu menyimpan rencana tersembunyi nih. Sementara itu Amado, ilmuwan jenius dalam membantu tapi punya agenda misterius yang terhubung dengan klan Otsutsuki dan juga manipulasi dari kekuatan Kawaki sendiri. Nah, apa yang sebenarnya direncanakan Kashin Koji untuk Boruto? Apakah Boruto hanya alat untuk menciptakan era baru atau ada sesuatu yang lebih besar yang dipertaruhkan di sana? Saat kebenaran mulai terungkap, Boruto harus menghadapi pernyataan terpenting. Apakah dia mampu melawan takdir yang telah digariskan untuknya itu? Akankah dia tunduk pada sebuah rencana besar? Cerita ini akan penuh intrik yang menarik nakama. Yos, sini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam ceritanya mulai dari sini. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik lainnya, tim aja Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Well, gini nakama, memang Kashin Koji maupun Amado itu sama-sama misterius ya. Sampai sekarang ini aja masih banyak simpang siur tentang keduanya tuh. Jadi teori yang bakal kita bahas kini mungkin akan bikin kalian berpikir dua kali apakah kejutan dan tujuan Kashin Koji sebenarnya itu akan menyimpang. Dari semua kejadian di manga Boruto chapter 17, banyak petunjuk yang kalau dijahit bakal mengungkapkan sesuatu yang menarik. Pertama, Kashin Koji bukan hanya sekedar mantan musuh yang beralih jadi sekutu. Dia itu punya rencana jauh lebih besar. Sayangnya Boruto mungkin hanya alat dalam rencananya. Ngeri nggak tuh jika seperti itu? Dia bahkan menggunakan Boruto untuk menciptakan masa depan yang dia inginkan. Tapi tunggu dulu, masa depan yang dia incar ini bukan masa depan dunia shinobi secara keseluruhan. Dia cuma fokus pada Boruto seorang kan? Nah, menurut teori kita, Kashin Koji itu sebenarnya berusaha menjadikan Boruto sebagai wadah baru untuk Otsutsuki yang lain. Bisakah seperti itu? Kalian tahu kan, para Otsutsuki itu memang punya kebiasaan reinkarnasi dengan mengambil alih tubuh orang lain kan? Nah, jika seperti itu bakalan mengerikan memang. Dalam bab ini kita bisa melihat bagaimana Kashin Koji menggunakan pendekatan yang sangatlah cerdas. Dia melatih Boruto, bahkan mengajarinya teknik-teknik epik seperti Rasengan Uzuiko, salah satu teknik yang paling kuat saat ini di kisahnya. Tapi di balik itu, dia sudah menginginkan Boruto soal ancaman dari Jura, musuh baru yang katanya sangatlah kuat. Bahkan Jura hampir saja membunuh Boruto dari jarak jauh kan? Jadi wajar kalau Boruto merasa meringankan Kashin Koji. Tapi nakama, kalau dipikir-pikir lagi, kenapa Kashin Koji nggak langsung aja melatih Boruto untuk jadi lebih kuat daripada Jura ya? Kan itu lebih masuk akal kan? Nah, ternyata Kashin Koji punya rencana lain. Mungkin saja teorinya seperti ini. Disinilah letak keanehan yang bikin kita itu curiga. Kalau dia benar-benar peduli pada Boruto, kenapa dia nggak memberi Boruto semua kemampuan yang dia butuhkan? Kan toh dia bisa melihat masa depan tuh. Jawabannya mungkin karena itu bukanlah tujuannya. Sesimpel itu. Dia hanya ingin Boruto tetap hidup, cukup buat jadi alat, tapi tidak terlalu kuat untuk melawan rencananya. Kalian lihat kan pola pikirnya di sini sangat manipulatif. Tapi ingat, dia juga memang bisa aja menjadi orang yang paling benar loh. Maksudnya, dia memang real menjadi dari guru Boruto dan melanjutkan TK Jiraiya. Tapi di sini mungkin ada sesuatu yang kita mencurigainya. Menariknya, Kashin Koji itu bahkan melibatkan Shikamaru dalam rencananya loh teman-teman. Shikamaru yang awalnya mencurigai Boruto sebagai pengkhianat, akhirnya malah membantu Boruto melarikan diri dari Konoha. Nah, kira-kira ada apa ini? Semua ini makin menarik saat kita tahu bahwa Shikamaru mulai berubah pikiran karena informasi yang diberikan Amado. Nah, siapa sebenarnya Amado itu? Dia bukan orang yang sembarangan loh. Amado adalah ilmuwan jenius yang tak bagaimana tahu semua rahasia tentang teknologi ninja, bahkan klan Otsutsuki. Siapa sebenarnya orang itu? Dia bukan orang sembarangan mestinya. Ilmuwan jenius yang entah gimana caranya bisa tahu tentang teknologi ninja dan klan Otsutsuki itu, bahkan dia punya akses ke tubuh eksperimen klan itu sendiri. Nah, bakalan jadi rumit nih. Ada kemungkinan besar bahwa Amado juga punya agenda tersembunyi. Dia mungkin terlibat seperti sekutu, tapi jangan lupa, orang jenius seperti dia pasti sudah merencanakan segalanya dengan matang. Dalam satu chapter manga kita melihat bagaimana Amado berhasil menciptakan cyborg dengan kemampuan luar biasa kan. Menariknya, semua cyborg ini tampaknya tetap berada di bawah kendalinya. Meskipun
kelihatannya mereka bebas. Contohnya Delta, salah satu ciptaannya yang langsung mati hanya karena Amado mengucapkan satu perintah sederhana, waktunya tidur Delta. Bukankah itu menunjukkan betapa beraganya kontrol yang dia miliki? Ya, itu menarik. Jadi kalau yang dipikir bahwa Kashin Koji, Eida, Demon atau Code bisa keluar dari kendali Amado, kita rasa yaitu terlalu naif ya. Amado sudah mempersiapkan semua ini, bahkan karma Kawaki telah dikontrolnya. Chapter 15 ada detail menarik di sana. Jadi artinya apapun yang dilakukan Kawaki, Amado selalu tahu. Bahkan mungkin semua ciptaan Amado memiliki kamera serupa. Tapi tunggu, kalau Amado sudah tahu segalanya, kenapa dia terlihat terkejut saat tahu Kashin Koji masih hidup? Disinilah teori itu berkembang. Amado sengaja menghapus sebagian ingatannya sendiri, mungkin untuk memastikan tidak ada yang mencurigai rencananya. Ini juga bisa menjelaskan kenapa dia terlihat terkejut dia beberapa momen di saat beberapa momen lalu. Sekarang mari kita bahas soal kemampuan Kashin Koji dan pertarungannya melawan Ishiki Otsutsuki yang dia hampir mati ya. Anehnya dia berhasil sembuh sepenuhnya. Gimana caranya? Ada teori bahwa Amado lah yang menyelamatkannya. Sebagai pencipta Kashin Koji, hanya Amado yang punya kemampuan memulihkan dia ke kondisi sempurnanya. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya Kashin Koji dalam rencana Amado tuh. Nah, bagaimana Amado bisa melakukan semua ini tanpa terdeteksi oleh Konoha? Bukankah dia selalu diawasi? Disinilah letak kejeniusan sang ilmuwan itu. Mungkin dia menggunakan teknologi ninjanya untuk menciptakan kembaran dirinya sendiri atau cara lain untuk menyelinap keluar tanpa ketahuan. Apapun itu, Amado bukanlah orang biasa kan? Satu hal yang menarik lagi, kalau benar Kashin Koji, Amado, Eida bekerja sama, apa sebenarnya tujuan mereka? Menurut kita ya tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan Boruto kan? Koji tampaknya punya obsesi untuk memastikan Boruto tetap hidup, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang lain. Ini berarti dari bagaimana dia enggan berbicara tentang peluang kegagalan misi mereka. Ada yang bilang kalau tujuan Kashin Koji adalah menciptakan masa depan yang dia inginkan, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang yang dekat dengan Boruto. Nah, dalam chapter 97 Nakama, ada sebuah petunjuk bahwa Boruto mungkin terkait dengan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Mungkinkah dia adalah bagian penting dari rencana Amado? Ingat saat Jura mengatakan bahwa penguasa tidak ingin Boruto mati nih. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang yang sangat membutuhkan Boruto tetap hidup, kita yakin Amado mungkin terlibat di sini. Beberapa teori mungkin menganggap bahwa Amado mungkin adalah anggota klan Otsutsuki yang sedang mencari tubuh baru. Boruto dan Kawaki adalah kandidatnya. Mungkinkah seperti itu? Ya bisa aja, namanya juga teori kan? Ya bisa aja, namanya juga teori kan? Jika kalian perhatikan lagi Nakama, setiap kali seorang pengguna karma tanduk mereka mencerminkan Otsutsuki yang mereka bawa, tapi tanduk Boruto terlihat berbeda dari Momoshiki. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena Boruto sebenarnya bukan hanya wadah untuk Momoshiki ya. Mungkin dia juga terkait dan terikat dengan Otsutsuki lain yang lebih kuat. Ini juga menjelaskan kenapa dia begitu penting dalam rencana Amado. Selain itu ada teori bahwa Amado punya hubungan dengan Otsutsuki Shibai, pemimpin legendaris klan tersebut. Kalau benar ini menjelaskan pengetahuan Amado yang mendalam tentang klan Otsutsuki. Tapi bagaimana kalau Amado sebenarnya bukan sekedar ilmuwan biasa? Bagaimana kalau dia adalah Otsutsuki yang sedang mencari cara untuk berinkarnasi? Dalam bab sebelumnya kita melihat bahwa Ishiki Otsutsuki hampir mati dan harus hidup bertahun-tahun sebelum tubuh Jigen kan? Mungkin Amado mengalami hal yang sama. Mungkin Amado sedang mencari wadah yang sempurna untuk melanjutkan hidupnya, dan Boruto Kawaki adalah pilihannya. Kalau ini benar, maka salah sesuatu yang terjadi dalam cerita ini adalah bagian dari rencana besar Amado kan? Dia menciptakan Saibo hingga manipulasi orang-orang di Konoha, semuanya sudah direncanakan. Satu hal yang masih mengganjal adalah jika Amado ingin benar-benar menghidupkan kembali putrinya itu, kenapa dia begitu terobsesi dengan Kawaki? Beberapa orang berteori bahwa Kawaki sebenarnya adalah Amado dari masa lalu atau versi lain dari dirinya. Itu mungkin terdengar aneh ya, tapi dengan teknologi ninja segalanya mungkin aja terjadi kan. Kawaki memang adalah Amado dari masa lalu, maka masuk akal jika Amado ingin melindunginya. Dia mungkin ingin memastikan bahwa dirinya di masa lalu tidak membuat kesalahan yang sama. Jika itu benar, maka pertanyaan adalah apa yang sebenarnya terjadi di masa depan yang membuat Amado begitu terobsesi dengan mengubah takdir singularitas. Mungkin ada bencana besar yang akan terjadi ya. Amado ingin memastikan bahwa hal itu tidak terjadi lagi. Ini juga menjelaskan kenapa dia begitu tertarik pada teknologi ninja. Nah, chapter 17 ada adegan di mana Kashin Koji bertanya pada Boruto tentang peluang keberhasilan mereka kan. Tapi dia sengaja tidak menjawab, dan itu menunjukkan bahwa dia itu tahu sesuatu yang tidak dia ungkapkan. Mungkin Kashin Koji tahu bahwa misi mereka untuk peluang kegagalan yang sangat tinggi, tapi dia tetap melanjutkannya karena dia percaya pada rencana Amado. Akhirnya semua itu mengarah pada satu kesimpulan bahwa Amado adalah otak di balik semua hal itu kan, mengendalikan segala sesuatu dari teknologi ninja hingga aliansi yang terbentuk. Apa tujuan akhirnya? Apakah benar-benar menciptakan dunia yang lebih baik lagi? Kita rasa sih kombinasi keduanya ya. Amado ingin memastikan bahwa dia selamat, tapi dia juga ingin memastikan bahwa dunia itu tidak berakhir dalam kehancuran. Boruto Kawaki memang kunci dari semua ini. Mereka
bukan hanya Allah tapi juga simbol harapan dan kehancuran. Dalam bab terakhir kita melihat Boruto makin dekat dengan takdirnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia akan melawan rencana Amada atau mengikuti jalannya sendiri? Dan bagaimana dengan Kashin Koji yang lebih misterius sekarang itu, nakama? Jadi kalau mau disimpulkan lebih gamblangnya lagi, akhirnya cerita itu menunjukkan betapa kompleksnya nasib Boruto sebagai bagian dari dunia shinobi yang terus berubah dari singularitas takdir itu. Kashin Koji yang awalnya tampak seperti sekutu dan mentor, sekarang memiliki agenda tersembunyi yang jauh lebih seram karena trik-trik dan juga hal-hal mencurigakan kan. Dia tidak hanya melatih Boruto menghadapi ancaman baru, tapi juga memanfaatkan Boruto sebagai pion dalam permainan yang lebih besar. Mungkinkah seperti itu? Bisa aja kan. Dalam dunia ini di mana loyalitas, kekuatan dan ambisi saling bertabrakan, Boruto harus menghadapi kenyataan bahwa dia bukan hanya seorang ninja biasa, tapi juga kunci dari masa depan kisah ini. Nah, pilihannya melawan takdir yang telah ditentukan untuk menyerah pada peran yang telah dirancang untuknya akan menentukan nasib semua orang di sekitarnya. Dia harusnya membutuhkan orang-orang yang benar-benar ingin membantunya, Mitsuki dan juga Sarada. Sepakat semuanya tentang hal itu? Mungkin akan menambahkan satu orang lagi. Siapa? Narashikamaru mungkin? Sepakat nggak tentang semua hipotesa ini, nakama? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jangan tanyakan, silakan ya. Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.